Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih terkait dengan fi'il muta'addi. Selanjutnya, fi'il muta'addi ini ada dua macam. Ada yang muta'addi binafsihi, yaitu dia dapat muta'addi dengan dirinya sendiri. Dan yang kedua adalah muta'addi bighairihi. Maksud daripada muta'addi binafsihi dengan dirinya sendiri itu adalah kalimat fi'il ini bisa sampai kepada maf'ul bih dengan tanpa perantara lafaz yang lain. Jadi secara mandiri kalimat fi'il itu bisa sampai terhadap maf'ul bih dengan tanpa adanya tambahan atau perantara daripada lafaz yang lain. Contohnya seperti lafaz ra'aitu al-qamara. Ra'aitu melihat siapa saya, al-qamara kepada rembulan. Lafaz ra'aitu ini adalah merupakan fi'il muta'addi yang masuk di dalam kategori muta'addi binafsihi. Kenapa? Karena lafaz ra'aitu ini dapat mencapai kepada maf'ul bih dengan tanpa adanya perantara dari lafaz yang lainnya. Fi'il muta'addi semacam ini dinamakan dengan fi'il muta'addi sharih. Sedangkan untuk fi'il muta'addi bi ghairihi ini adalah fi'il tersebut muta'addi dengan perantara lafaz yang lain, yang dalam hal ini perantara tersebut berupa huruf jar. Jadi fi'il muta'addi bi ghairihi ini dapat sampai kepada maf'ul bih dengan perantara huruf jar. Seperti lafaz dhahabtu bika. Dhahabtu pergi siapa saya, bika kepadamu. Lafaz dhahaba di sini dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi bi ghairihi. Kenapa? Karena lafaz dhahaba di sini bisa sampai kepada maf'ul bih, namun di sini dengan perantara huruf jar, yang dalam hal ini huruf jarnya berupa huruf jar ba. Jadi dhahabtu bika, dhahabtu membawa pergi siapa saya, bika kepada dirimu. Makna daripada dhahabtu bika ini sama dengan lafaz adhabtuka. Adhabtu membawa pergi siapa saya, ka kepada dirimu. Untuk fi'il muta'addi bi ghairihi ini dikatakan sebagai fi'il muta'addi yang ghairu sharih. Jadi fi'il muta'addi yang binafsihi ini disebut dengan fi'il muta'addi sharih, namun manakala fi'il muta'addi bi ghairihi yang masih menggunakan perantara huruf jar disebut dengan fi'il muta'addi ghairu sharih. Terkadang untuk fi'il muta'addi ini memiliki dua maf'ul. Ada yang maf'ul pertama berupa maf'ul yang sharih, kemudian maf'ul yang kedua itu adalah maf'ul ghairu sharih. Contohnya seperti lafaz addu al-amanati ila ahliha. Addu hendaklah menunaikan atau menyampaikan siapa kamu al-amanati kepada amanat-amanat itu ila ahliha kepada ahlinya. Kita perhatikan lafaz al-amanati dan lafaz ila ahliha. Lafaz al-amanati ini adalah merupakan maf'ul daripada lafaz addu, yang mana maf'ul ini tanpa adanya perantara lafaz yang lain, sehingga maf'ul ini disebut dengan maf'ul sharih. Selanjutnya kita perhatikan lafaz ila ahliha, ini pun juga merupakan maf'ul daripada lafaz addu. Namun sampainya lafaz addu terhadap lafaz ahliha ini masih melalui perantara huruf jar. Dengan demikian maf'ul yang kedua ini disebut dengan maf'ul ghairu sharih.
Untuk lafat ahli, sekalipun secara lafat dia itu dijerkan oleh lafat ila yang merupakan huruf jer, namun secara mahal lafat ahli di sini dalam mahal nasab sebagai maf'ul bih. Selanjutnya terkait dengan jumlah dari maf'ul fi'il muta'addi ini ada 3 macam. Ada kalanya fi'il muta'addi tersebut memiliki 1 maf'ul, ada kalanya memiliki 2 maf'ul, dan ada kalanya memiliki 3 maf'ul. Untuk yang memiliki 1 maf'ul sebagaimana tadi yang telah dibahas. Selanjutnya untuk fi'il muta'addi yang memiliki 2 maf'ul, 2 maf'ul ini dibagi menjadi 2 macam. Ada kalanya 2 maf'ul itu pada asalnya merupakan susunan dari mubtada dan khobar, dan yang selanjutnya ada kalanya bukan merupakan susunan mubtada dan khobar. Kita mulai dari fi'il muta'addi yang memiliki 2 maf'ul. Untuk fi'il madhi yang memiliki 2 maf'ul ini, ada kalanya maf'ul tersebut merupakan perubahan kedudukan dari mubtada dan khobar, ada kalanya yang bukan merupakan perubahan bentuk dari mubtada dan khobar. Untuk yang bukan merupakan perubahan kedudukan dari mubtada dan khobar, ini seperti lafaz a'ta. Selanjutnya sa'ala. Selanjutnya lafaz manaha, selanjutnya kasa, kemudian albasa, dan selanjutnya adalah allama. Jadi a'ta, sa'ala, manaha, kasa, albasa, dan allama. A'ta di sini maknanya adalah memberi, sa'ala ini maknanya meminta, manaha memberi. Selanjutnya kasa ini maknanya memberikan pakaian atau baju. Kemudian albasa memakaikan, allama mengajari. Selanjutnya juga lafaz mana'a. Lafaz mana'a ini maknanya adalah mencegah. Kita ambil contoh seperti lafaz a'taituka kitaban. A'ta itu memberi siapa saya, ka kepadamu, kitaban kepada kitab. Di sini lafaz a'ta memiliki 2 maf'ul. Yang pertama adalah dhamir ka dan yang kedua adalah lafaz kitaban. Kedua maf'ul ini bukan merupakan perubahan kedudukan dari mubtada dan khobar. Tidak bisa kita katakan anta kitaban. Susunan ini adalah susunan yang rusak. Contoh yang lain seperti lafaz manahtu al-mujtahida jaizatan. Manahtu memberi siapa saya, al-mujtahida kepada anak yang rajin, jaizatan kepada hadiah atau penghargaan. Kita perhatikan lafaz manaha di sini memiliki 2 maf'ul, di mana kedua maf'ul yang ada ini bukanlah merupakan perubahan kedudukan dari susunan mubtada dan khobar. Karena manakala kedua lafaz ini kita jadikan sebagai susunan mubtada dan khobar, maka maknanya akan menjadi rusak. Jadi katakanlah kita katakan al-mujtahidu jaizatun. Al-mujtahidu adapun orang yang rajin itu, jaizatun ialah hadiah. Makna ini adalah makna yang rusak. Sehingga ini bukanlah merupakan perubahan kedudukan dari mubtada dan khobar. Contoh yang lain, kasautu al-faqira thauban. Kasautu memakaikan siapa aku, al-faqira kepada orang fakir itu, thauban kepada baju. Saya memakaikan orang fakir itu baju. Kita perhatikan lafaz al-faqira dan thauban. Kedua lafaz ini sama-sama merupakan maf'ul bih dari lafaz kasa, yang mana keduanya ini bukan merupakan perubahan kedudukan dari susunan mubtada dan khobar.
Kemudian macam yang kedua, ada kalanya kedua maf'ul daripada fi'il muta'addi itu merupakan perubahan kedudukan dari susunan mubtada dan khobar daripada mubtada. Fi'il muta'addi tersebut ada dua macam. Yang pertama, ada yang masuk di dalam kategori af'alul qulub, dan yang kedua ada yang masuk dalam kategori af'alut tahwil. Af'alul qulub itu adalah fiil-fiil yang maknanya terkait dengan pekerjaan hati, sementara af'alut tahwil adalah fiil-fiil yang maknanya selain pekerjaan hati. Dan pembahasan dari kedua macam fiil ini akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Contoh yang berupa af'alul qulub seperti lafaz Zonantu kholidan aliman. Zonantu menyangka siapa saya, kholidan kepada Khalid, aliman kepada orang alim. Aku menyangka Khalid itu orang alim. Lafaz kholidan dan lafaz aliman adalah sama-sama merupakan maf'ul bih dari lafaz dhamma, yang mana keduanya ini pada asalnya adalah susunan mubtada dan khobar. Jadi pada asalnya adalah Khalidun alimun. Khalidun adapun Khalid, alimun ialah orang yang alim. Selanjutnya contoh daripada af'alut tahwil seperti lafaz ittakhadha Allahu Ibrahima khalilan. Ittakhadha menjadikan Allahu siapa Allah, Ibrahima kepada Nabi Ibrahim, khalilan kepada sebagai kekasih. Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Kita perhatikan lafaz Ibrahim dan lafaz khalilan. Kedua lafaz ini sama-sama merupakan maf'ul bih dari lafaz ittakhadha. Yang kedua lafaz ini pada asalnya merupakan susunan dari mubtada dan khobar. Jadi Ibrahimu adapun Ibrahim, khalilun ialah seorang kekasih. Ini adalah fiil-fiil muta'addi yang memiliki dua maf'ul, yang mana maf'ul tersebut ada kalanya merupakan perubahan kedudukan dari susunan mubtada dan khobar, dan ada yang bukan. Selanjutnya fiil muta'addi yang memiliki tiga maf'ul. Di antaranya adalah lafaz ara, selanjutnya a'lama, kemudian amba'a, kemudian naba'a, selanjutnya akhbaro, kemudian khabbaro, dan selanjutnya adalah lafaz haddatsa. Aro ini maknanya adalah memberitahu. Fi'il mudhari'nya berupa yuro, aro yuro, af'ala yuf'ilu. Selanjutnya lafaz a'lama. A'lama ini maknanya adalah memberitahu juga. A'lama yu'limu. Selanjutnya amba'a. Amba'a ini maknanya adalah menceritakan, sama dengan nabba'a. Ini juga maknanya menceritakan. Amba'a yumbi'u, nabba'a yunabbi'u. Selanjutnya lafaz akhbaro, memberi kabar, sama dengan maknanya dengan lafaz khabbaro, juga memberi kabar. Akhbaro yukhbiru, khabbaro yukhabbiru. Selanjutnya haddatsa. Haddatsa yuhadditsu ini maknanya adalah menceritakan. Contohnya seperti lafaz araitu sa'idan al-amra wadihan. Araitu memberitahu siapa saya, sa'idan kepada Sa'id, al-amro kepada perkara itu, wadihan kepada jelas. Aku memberitahu Sa'id bahwa perkara itu jelas. Kita perhatikan lafaz sa'idan, al-amro, dan lafaz wadihan. Ketiga lafaz ini kesemuanya adalah merupakan maf'ul bih daripada lafaz ara. Ara itu aku memberitahukan. Contoh yang lain seperti lafaz ambatu
khalilan al-khabara waqi'an. Amba tu memberitahu siapa saya, khalilan kepada khalil, al-khabara kepada kabar itu, waqi'an kepada terjadi. Aku memberitahu Khalil bahwa berita itu terjadi. Lafaz Khalil, al-khabara dan lafaz waqi'an ini semuanya menjadi maf'ul bih dari lafaz amba'a. Jadi amba'a ini memiliki 3 maf'ul. Contoh yang lain seperti lafaz a'lamtu Khalidan al-amra sahihan. A'lamtu memberitahu siapa saya, Khalidan kepada Khalid, al-amra kepada perkara itu, sahihan kepada benar. Aku memberitahu Khalid bahwa perkara itu benar. Ketiga lafaz ini kesemuanya adalah merupakan maf'ul bih daripada lafaz a'lama. Secara umum, lafaz ara, a'lama dan lain sebagainya ini adalah merupakan kalimat-kalimat fi'il yang dapat berbentuk sebagaimana fi'il mabni majhul. Dengan demikian, yang menjadi naibul fa'ilnya adalah maf'ul bih yang pertama. Katakanlah kita mengatakan amba'ani Khalidun sa'idan aliman. Amba'a memberitahukan ni kepadaku, Khalidun siapa Khalid, sa'idan kepada Sa'id, aliman kepada orang alim. Khalid memberitahu kepada saya bahwa Sa'id itu adalah orang alim. Maka dalam hal ini ketika kalimat fiilnya dibentuk dengan bentuk mabni majhul, maka yang menjadi naibul fa'il adalah maf'ul bih yang pertama. Sehingga menjadi unbitu sa'idan aliman. Unbitu diberitahu siapa saya, sa'idan kepada Sa'id, aliman kepada orang alim. Aku diberitahu bahwa Sa'id itu adalah orang alim. Jadi di sini maf'ul bih yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'ilnya. Demikianlah gambaran dan pembahasan tentang fi'il muta'addi. Untuk pembahasan fi'il lazim akan kita bahas di dalam pembahasan berikutnya. Selanjutnya silahkan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.